Raka berdiri di bibir hutan, matahari pagi menyinari topi jeraminya yang usang. Ia memandang ke dalam hutan yang lebat, penuh misteri dan ketakutan. Kutai Timur, salah satu tempat paling angker di Kalimantan, dan ia telah memutuskan untuk menghadapinya sendirian. Semua orang di desanya memperingatkan bahwa tak ada yang pernah keluar dengan utuh setelah memasuki hutan ini. Tetapi Raka, dengan semangat juangnya yang membara, mengabaikan semua peringatan itu. Baginya, ini adalah pembuktian bahwa ia bukan hanya seorang pemburu biasa. Di pundaknya tergantung ransel besar berisi peralatan berburu. Senapan angin yang sudah teruji akurasi tembaknya, pisau lipat yang telah menemani setiap perjalanannya, dan beberapa perlengkapan bertahan hidup lainnya. Namun, jauh di dalam hatinya, sebuah rasa yang tak bisa ia tutup-tutupi muncul. Takut. Hutan ini bukan sembarang hutan. Banyak yang mengatakan bahwa bukan hanya binatang buas yang menghuninya, tetapi juga makhluk-makhluk yang jauh lebih jahat. Siluman yang bisa menipu, membunuh, dan mengubah manusia menjadi bagian dari dunia mereka. Namun, Raka tidak peduli. Ia sudah lelah mendengar cerita-cerita horor dari orang-orang tua di desanya. Di matanya, itu semua hanyalah mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti orang yang lemah. Ia bukan orang yang takut pada hal-hal seperti itu. Dengan langkah mantap, ia mulai memasuki hutan, diikuti oleh gemerisik daun dan suara langkah kaki yang terkadang tertelan oleh angin yang mendesir di antara pepohonan. Setiap langkahnya semakin dalam, semakin jauh dari dunia luar, dan semakin gelap. Rasa sepi dan sunyi mulai merayap di sekitar, seperti ada yang mengamatinya. Raka menoleh, melihat ke sekeliling, namun hanya menemukan bayang-bayang pohon yang menjulang tinggi dan suara burung-burung liar. Tak ada yang bisa ia percayai lagi. Hutan ini, dengan segala ketenangannya, adalah dunia yang berbeda, dunia yang tak bisa dimengerti dengan logika manusia biasa. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki, cepat dan berat, seperti seseorang yang sedang mengejarnya. Raka berhenti sejenak dan mendengarkan, tapi yang terdengar hanya suara angin. Suasana hutan tiba-tiba terasa semakin mencekam, seakan-akan hutan ini hidup dan sedang mengawasi setiap gerakannya. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Cuma angin, gumamnya pada diri sendiri. Tetapi, entah mengapa, hatinya berdebar kencang. Beberapa langkah lagi, dan ia merasa ada yang berbeda. Ada bau aneh yang tercium, seperti dupa terbakar, tapi dengan aroma busuk yang membuat tenggorokannya tercekat. Raka mengernyitkan dahi. Bau itu semakin kuat seiring ia melangkah lebih dalam. Ia berhenti dan berusaha mencari sumber bau tersebut. Ada apa ini? Pikirnya. Tidak ada api di sekitarnya. Tidak ada apa-apa yang bisa menjelaskan bau itu. Hanya ada hutan yang tak terjamah. Tiba-tiba, di kejauhan, Raka melihat sebuah cahaya yang berkedip-kedip, seolah ada seseorang yang sedang menunggu di sana. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk mendekat, merasakan dorongan misterius yang membuatnya semakin berani. Ketika ia sampai di tempat itu, ia menemukan sebuah tempat yang tampaknya bukan bagian dari hutan ini. Sebuah tempat yang dipenuhi dengan batu-batu besar yang tersusun rapi, dan di tengahnya, terdapat api yang menyala. Di sekitar api, ada sosok-sosok bayangan yang tak bisa ia lihat jelas, bergerak seperti hantu yang mengelilingi api tersebut. Kekhawatiran mulai menguasai Raka. Ia mundur perlahan, namun tiba-tiba ada suara berat dari belakangnya. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara itu datang begitu tiba-tiba, membuatnya terlonjak. Ia berbalik, namun tak ada seorang pun di sana. Hanya bayangan gelap yang bergerak dengan cepat. Raka merasa darahnya membeku. "Siapa itu?" ia teriaknya dengan suara bergetar. Namun jawabannya hanya datang dalam bisikan angin yang berputar-putar di sekelilingnya. Ketakutan mulai meresap ke dalam dirinya. Hutan ini bukan sekadar hutan. Ini adalah tempat yang penuh dengan makhluk-makhluk yang bukan berasal dari dunia manusia. Raka tahu, meskipun ia ingin berpikir bahwa ini semua hanya ilusi, ia tidak bisa menepis perasaan itu. Ada sesuatu yang sedang mengikutinya. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi ia bisa merasakannya. Hutan ini memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan Raka baru saja terperangkap di dalamnya. Raka berlari, kakinya terasa begitu berat, seakan-akan hutan ini menahan setiap langkahnya. Aroma aneh yang semula hanya mengganggu kini semakin tajam, semakin memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Bau itu seperti campuran dupa, bangkai, dan tanah basah, menempel di hidungnya, menyesakkan dada. Setiap langkahnya semakin memperburuk keadaan,
dan perasaan bahwa ia sedang diawasi semakin menguat. Hutan yang tadinya tampak tenang kini terasa seperti dunia yang ingin menelannya hidup-hidup. Dia memalingkan wajah, berusaha mencari petunjuk. Dalam gelapnya hutan yang semakin pekat, hanya ada pohon-pohon besar yang berbaris rapi seperti penjaga setia. Di kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki yang tidak bisa ia tentukan arah asalnya. Kaki Raka gemetar, meskipun ia berusaha menekan rasa takut itu. Sesekali ia menoleh, berharap itu hanya halusinasi, tetapi bayang-bayang di antara pepohonan semakin jelas. Makhluk yang tinggi besar, dengan tubuh yang tampak tidak wajar, mengikuti jejaknya. Tiba-tiba, dari balik semak, sesuatu bergerak dengan kecepatan yang tak terduga. Sesuatu yang hanya bisa dilihat sebagai kilatan bayangan hitam, melintas begitu cepat hingga tak dapat dikejar oleh matanya. Raka merasa jantungnya berhenti sejenak, setiap tulang di tubuhnya seperti kaku. Suara itu semakin mendekat, suara berat seperti langkah kaki makhluk besar yang berjalan dengan penuh keyakinan, menghentak tanah dengan kekuatan luar biasa. Raka melangkah mundur, semakin dalam, semakin jauh, tetapi suara itu tak juga hilang. Akhirnya, Raka terhenti di sebuah clearing, sebuah area terbuka yang aneh, dengan tanah yang lebih gelap dari biasanya, hampir hitam. Di tengah clearing itu, ada sebuah pohon besar yang tumbuh dengan bentuk tak wajar, batangnya bengkok dan kulitnya mengelupas. Pohon itu tampak seperti sesuatu yang hidup, bergetar perlahan meskipun tidak ada angin. Di sekitar pohon, tanahnya lembab dan berlumut, dan bau busuk itu semakin kuat. Seakan-akan, hutan ini ingin memberinya peringatan. Di tengah keheningan, Raka mendengar suara tawa yang datang entah dari mana. Suara itu, meskipun tertawa, terdengar penuh dengan kesedihan dan penderitaan yang tak terkatakan. Tawa itu begitu mengerikan, seolah berasal dari makhluk yang tidak manusiawi. Raka mulai merasakan adanya kehadiran di sekelilingnya, sesuatu yang tak bisa dilihat, tetapi jelas dirasakannya. Jantungnya berdegup kencang, matanya liar mencari sesuatu yang bisa memberi penjelasan. "Siapa di sana?" Raka berteriak dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya tawa yang semakin mengerikan. Lalu, tiba-tiba, ia merasa sebuah sentuhan dingin di pundaknya. Seketika itu juga, hawa dingin merambat ke seluruh tubuhnya. Suatu tangan yang kasar, dingin, seperti tangan roh yang tidak hidup, menahan tubuhnya dari belakang. Raka menoleh dengan cepat, namun tak ada siapa-siapa. Hanya udara malam yang semakin menekan. Hembusan angin tiba-tiba menderu, dan tanah di bawah kaki Raka mulai bergetar. Suara dari dalam tanah, dari dalam hutan, terdengar semakin kuat, suara bisikan yang tak bisa ia pahami. "Kau telah datang. Kau telah memilih untuk masuk." Tidak ada jalan keluar lagi. Bisikan itu mengalir begitu halus, seolah berasal dari akar pohon yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia lain. Raka merasakan tubuhnya kaku, seolah-olah ada kekuatan yang mengikatnya, menariknya semakin dalam ke dalam tanah. Dengan sekuat tenaga, Raka berusaha menarik tubuhnya untuk berlari, namun tubuhnya terasa berat, seakan-akan sesuatu menahan setiap gerakannya. Tanah di sekitar mulai bergerak, seperti terbelah, dan dari dalam tanah, tangan-tangan hitam menjulur keluar, meraih kakinya. "Tidak! Tidak!" Raka berteriak, mencoba melepaskan diri. Namun, tangan-tangan itu semakin kuat, menariknya semakin dalam. Ia melihat ke sekeliling, namun hanya ada gelap dan suara-suara yang semakin mencekam. Ia tak tahu apakah ini nyata atau hanya halusinasi dari ketakutannya. Hampir putus asa, Raka mengingat sesuatu yang sering didengar orang-orang desa, sebuah mitos tentang cara keluar dari kutukan hutan ini. Konon, hanya dengan menyerahkan sesuatu yang paling berharga, hutan akan melepaskannya. Tetapi apa yang bisa ia berikan? Apa yang lebih berharga daripada hidupnya? Ia meraba kantong di samping tubuhnya, mencari sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkannya. Ketika tangannya menyentuh sebuah benda kecil, sebuah batu yang pernah diberikan oleh ibunya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Benda itu mengeluarkan cahaya samar, seolah menjawab panggilannya. Namun, saat cahaya itu muncul, suara tawa itu berhenti sejenak, diikuti dengan desiran angin yang menderu kencang. Raka bisa merasakan ada sesuatu yang sedang mengamatinya, sesosok makhluk yang mengintai dari balik bayang-bayang pohon. Dalam keheningan yang mencekam itu, Raka sadar bahwa hutan ini bukan sekadar tempat penuh mitos, tetapi sebuah dunia yang menunggu untuk menelan setiap jiwa yang masuk. Dan kini, ia tidak hanya berhadapan dengan makhluk-makhluk dari dunia lain, tetapi dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Cahaya batu yang terpegang erat di tangan Raka mulai memudar, namun ada sesuatu yang berubah dalam suasana.
Hutan seakan berhenti bergerak. Suara angin yang sebelumnya menderu kini mendadak menjadi sunyi. Bahkan suara burung hutan yang biasanya riuh, kini lenyap. Raka merasakan jantungnya berdegup lebih cepat, ketakutan merayapi setiap sarafnya. Batu itu, meskipun kecil, terasa berat dan penuh dengan energi yang tak terkatakan. Sebuah energi yang membuat udara di sekelilingnya terasa semakin berat, seakan membebani setiap napasnya. Namun, keheningan itu tak bertahan lama. Tanah di bawah kakinya kembali bergetar, dan dari dalam bumi, suara gemuruh yang semakin keras mulai terdengar. Raka menoleh, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya terhenyak. Pohon-pohon yang ada di sekitar keliling mulai bergoyang, seolah ada sesuatu yang menariknya dari dalam tanah. Akar-akar pohon menonjol keluar, menjerat tanah, membentuk pola seperti lingkaran besar di sekitar Raka. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan hitam, kering dan pucat, menjulur keluar dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah akhir dari perjalananmu, bisik suara yang dalam dan berat. Raka berbalik, namun tak ada sosok yang terlihat, hanya bayang-bayang yang bergerak di antara pepohonan. Suara itu seolah berasal dari setiap sudut hutan, membuatnya merasa dikelilingi oleh sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata. Tangannya masih memegang batu pemberian ibunya, namun kini batu itu terasa semakin panas, seakan memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Setiap helaan napasnya semakin terasa berat. Di kejauhan, Raka melihat sesosok bayangan yang mendekat, namun kali ini, bayangan itu bukan seperti manusia biasa. Tubuhnya lebih tinggi dari manusia, lebih ramping, dengan kulit yang tampak seperti kulit kayu, keras dan kasar. Matanya kosong, tanpa pupil, hanya ada kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. Sesosok siluman hutan, yang konon menjadi penjaga kawasan ini, muncul di hadapannya. Kau datang dengan niat yang salah, suara itu terdengar dari makhluk itu, namun mulutnya tak bergerak. Suaranya berasal dari dalam kepala Raka, mengalir seperti bisikan halus namun penuh ancaman. Raka mundur perlahan, namun pohon-pohon dan akar-akar yang tumbuh di sekitarnya semakin rapat, memblokir jalan keluar. Ia terperangkap di tengah clearing yang kini tampak seperti altar pemujaan. Di sekitar lingkaran akar yang membentuk seperti salib, terlihat benda-benda aneh, seperti sisa-sisa persembahan, potongan hewan, dan simbol-simbol yang tak dapat dimengerti. Raka merasakan sebuah kekuatan gelap yang begitu kuat mengikatnya, mengendalikan setiap geraknya. Ia ingin berlari, namun tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan luar biasa yang menahannya. Engkau telah melanggar aturan, bisik makhluk itu lagi, kali ini dengan suara yang lebih dalam dan menggema. Setiap yang memasuki hutan ini tanpa izin, akan menjadi bagian darinya. Dan kau adalah tumbal yang telah dipilih. Raka merasa tubuhnya semakin terhimpit, dan sebuah rasa pahit mengalir di tenggorokannya. Perasaan panik semakin menguasai dirinya. Ia melihat sekeliling, berharap menemukan jalan keluar, namun hanya ada kegelapan yang semakin menekan. Semua jalan menuju keluar tertutup, dan yang tersisa hanya pohon-pohon besar yang mengelilinginya. Mata Raka beralih ke batu yang ia pegang, yang kini mulai bergetar hebat. Batu itu bukan hanya sekadar batu biasa. Seiring getarannya, ia merasakan aliran energi yang semakin kuat. Tiba-tiba, batu itu memancarkan cahaya biru yang sangat terang, memecah kegelapan. Cahaya itu membentuk lingkaran yang semakin besar, seakan memberikan kekuatan baru. Namun, makhluk itu hanya tertawa, suara tawanya menggema di seluruh hutan. Kau pikir itu bisa mengalahkanku? Bisik suara itu, kali ini dengan nada penuh ejekan. Cahaya dari batu semakin intens, namun Raka merasakan dirinya semakin lemah. Suasana semakin terperangkap dalam kesunyian yang mencekam, dan setiap detik terasa seperti berjam-jam. Tanpa sadar, Raka mulai mengingat kata-kata yang pernah didengarnya dari seorang dukun tua di desanya, yang memperingatkan tentang pesugihan yang bisa dilakukan dengan menumbalkan nyawa seseorang di dalam hutan ini. Dan kini, ia mulai menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari ritual gelap yang telah lama terjadi di tanah ini. Ritual yang melibatkan darah dan nyawa manusia sebagai tumbal untuk kekuatan tak kasat mata. Seiring dengan pendar cahaya dari batu itu, tiba-tiba, Raka mendengar suara langkah kaki yang berat, langkah yang semakin mendekat. Ia menoleh, dan di kejauhan, ia melihat sekelompok bayangan gelap yang mulai keluar dari balik pepohonan. Mereka bukanlah manusia. Tubuh mereka tinggi, kurus, dan kulit mereka tampak seperti kulit pohon yang keriput. Wajah mereka kosong, tidak ada ekspresi, hanya tatapan kosong yang penuh dengan kebencian. Tanpa kata, mereka mulai melangkah mendekat, tangan mereka terulur ke arah Raka, siap untuk mengklaim nyawanya. Dengan teriakan terakhir yang keluar dari tenggorokannya, Raka mencoba memecahkan cengkeraman yang mengikat tubuhnya.
Namun, cahaya dari batu itu meredup, dan suara-suara itu semakin mendekat. Hutan ini tak akan melepaskannya. Semua harapan yang sempat ia miliki untuk keluar dari hutan ini hancur begitu saja, lenyap dalam kegelapan yang tak terduga. Dan dengan langkah terakhir yang diterimanya, Raka pun menjadi bagian dari hutan ini, salah satu tumbal dari kekuatan gelap yang menguasainya. Malam semakin dalam, dan hutan Kutai Timur semakin menggeliat. Raka sudah tidak tahu lagi apakah dia masih hidup atau terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setelah kematian yang terasa sangat nyata, ada satu hal yang lebih menakutkan lagi, suara. Suara dari dalam tanah. Suara itu merayap pelan, namun menggetarkan bumi di bawah kaki Raka. Tanah tempat dia berdiri bergetar dengan kekuatan yang lebih besar, seakan-akan ingin menariknya kembali ke dalam perut bumi yang gelap. Di sekitar Raka, bayangan-bayangan siluman itu semakin menutupinya. Mereka hanya berdiri diam, tidak bergerak, namun tatapan kosong mereka seperti bisa menembus ke dalam jiwa. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul sebuah tangan besar yang terbuat dari akar pohon dan tanah hitam. Tangan itu menjulur ke arah Raka, meremas tubuhnya dengan cengkraman yang kuat. Raka bisa merasakan hawa dingin yang meresap ke dalam tubuhnya, seperti es yang mencair di dalam darahnya. Matanya terbuka lebar, tidak bisa menghindar. Kepalanya terasa berputar, dunia di sekelilingnya menjadi kabur. Suara-suara aneh berbisik di telinganya. Mereka tidak bisa mati, bisik suara itu. Mereka hanya tidur, menunggu hingga waktunya tiba. Raka merasakan tubuhnya terhanyut dalam keadaan yang tak pernah dia alami sebelumnya. Tubuhnya terasa kosong, seperti sedang dibawa oleh arus yang tak terlihat. Suara itu semakin jelas, berputar-putar di dalam kepalanya, semakin mendalam. Dia ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Di hadapannya, makhluk penjaga hutan itu mulai bergerak. Kaki-kaki panjangnya melangkah pelan, namun setiap langkahnya menggetarkan tanah. Dengan langkah yang penuh perhitungan, makhluk itu mendekat ke arah Raka. Wajahnya yang mengerikan menatapnya kosong, tanpa emosi, hanya ada kekosongan dan kehampaan di sana. Tumbal seperti kamu hanya akan menjadi bagian dari kami, jika tanya dengan suara yang berat dan dalam. Tidak ada yang pernah bisa pergi dari sini. Raka merasa tubuhnya semakin melemah. Tak ada kekuatan yang bisa dia gunakan untuk melawan. Tubuhnya terasa kaku, seolah sudah menjadi bagian dari tanah yang mengelilinginya. Dari kejauhan, Raka bisa melihat lebih banyak bayangan muncul dari dalam kegelapan hutan. Mereka bergerak seperti arus gelap, merayap pelan menuju pusat tempat Raka berdiri. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak hitam di tanah, seolah tanah itu sendiri terkontaminasi oleh energi jahat yang terus mengalir. Saat darahmu mengalir di tanah ini, kamu akan menjadi bagian dari kami. Suara makhluk itu kembali terdengar, semakin dekat. Raka merasa mulutnya kering, napasnya sesak. Semua yang dia coba pikirkan hanya satu hal, melarikan diri. Namun, semakin keras ia berusaha, semakin besar beban yang ditarik oleh tanah, semakin erat cengkraman itu. Ia merasa tubuhnya seperti tertarik ke dalam bumi, menuju ke ruang yang tak terjangkau oleh manusia. Tiba-tiba, batu pemberian ibunya di tangannya kembali bergetar, memancarkan cahaya biru yang sangat terang. Namun kali ini, cahaya itu bukanlah cahaya yang menenangkan. Cahaya biru itu berubah menjadi kilatan merah yang menyala, seperti api yang menggelegar. Batu itu tampak seperti sedang merespons sesuatu yang lebih besar, sebuah ancaman yang tidak bisa didefinisikan oleh kata-kata. Raka merasakan sebuah kekuatan luar biasa mengalir dari batu itu, tapi seiring dengan itu, rasa sakit semakin dalam menusuk tulang-tulangnya. Terlambat, manusia, bisik suara itu dengan senyum yang semakin lebar di wajah makhluk tersebut. Tangan besar yang terbuat dari akar pohon semakin menjilati tubuh Raka, menembus ke dalam kulitnya, menarik darahnya ke dalam tanah. Setiap tetes darah yang mengalir ke tanah seperti memberi kekuatan baru kepada makhluk-makhluk itu. Dalam sekejap, tanah di bawah Raka mulai menyatu dengan tubuhnya, menutupinya dengan lapisan hitam yang tak bisa dijelaskan. Sekilas, dalam pandangannya yang kabur, Raka melihat sesuatu yang menakutkan, sebuah sosok yang lebih besar lagi muncul dari kedalaman tanah, menjulang tinggi ke langit malam. Sebuah tubuh yang terbuat dari akar pohon raksasa, dengan wajah yang menyerupai manusia, namun penuh dengan cabang-cabang pohon yang keluar dari matanya, dan mulut yang menganga lebar dengan taring-taring tajam yang bersinar di bawah cahaya bulan. Raka bisa merasakan bagaimana kekuatan itu mengalir ke dalam dirinya, menariknya semakin dalam ke dalam bumi yang gelap. Semua yang pernah dia kenal, semua yang pernah dia rasakan, perlahan menghilang. Tangan-tangan hitam itu meremukan tubuh Raka, menariknya lebih dalam lagi ke dalam tanah yang tak terjangkau. Dalam saat-saat terakhirnya,
Sebelum segalanya benar-benar gelap, dia mendengar suara bisikan yang terakhir. Kami menunggu, dan sekarang kau menjadi bagian dari kami. Dan dengan itu, tubuh Raka sepenuhnya terbenam dalam tanah, hilang tanpa jejak, seperti tak pernah ada. Suara hutan yang menakutkan terus bergema, sementara kekuatan gelap terus menguasai setiap sudut tanah itu, menanti tumbal-tumbal berikutnya. Pagi datang perlahan, namun langit Kutai Timur tetap diselimuti oleh kabut tebal yang tak kunjung hilang. Hutan masih terbungkus dalam keheningan yang menyesakkan, seolah segala kehidupan terhenti begitu saja. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sebuah perubahan yang terasa di udara. Suara gemerisik daun yang biasa terdengar di pagi hari kini berganti dengan bisikan yang sangat pelan, seperti bisikan dari dunia lain. Seolah alam itu sendiri sedang berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Raka sudah tidak ada lagi. Semua yang tertinggal hanyalah kenangan akan penyerapan jiwa-jiwa yang telah terperangkap oleh hutan ini. Beberapa hari kemudian, seorang pemburu bernama Adi datang ke hutan yang sama. Ia mendengar kabar tentang hilangnya Raka dan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak banyak yang tahu bahwa Adi sebenarnya sudah mendengar tentang hutan ini sejak lama. Hutan ini selalu dianggap angker oleh warga sekitar. Namun, seperti kebanyakan orang yang terobsesi dengan keinginan mencari tantangan, Adi justru semakin penasaran. Apa yang sebenarnya bersembunyi di dalamnya? Adi melangkah dengan hati-hati, menembus kabut yang tebal dan berusaha mengingat petunjuk yang diberikan oleh penduduk desa. Mereka memperingatkan tentang penjaga hutan, makhluk yang tak tampak oleh mata biasa namun mengintai siapapun yang memasuki wilayah terlarang ini. Hutan Kutai Timur memang terkenal akan kekuatan magisnya yang kuno, tempat di mana roh-roh dan entitas gaib berkumpul dan menjaga tanah mereka dengan cara yang sangat kejam. Mereka tak segan untuk membunuh atau menarik jiwa siapa saja yang berani melanggar aturan mereka. Namun, Adi tidak merasa takut. Justru, rasa penasaran semakin membakar semangatnya untuk menembus misteri yang ada. Tanpa pikir panjang, ia memasuki lebih dalam ke hutan yang semakin gelap. Di setiap langkahnya, suara-suara aneh mulai terdengar lebih jelas, seperti bisikan dari dalam tanah. Suara itu mengalun pelan namun menggema, menyusup ke dalam telinga dan merasuk ke dalam jiwa. Kamu bukan orang pertama yang datang ke sini. Suara itu terdengar begitu dekat, seperti berada di sampingnya, meski ia tidak bisa melihat siapa yang mengucapkannya. Adi menepis rasa cemas yang mulai menyelinap di hatinya dan melangkah lebih cepat. Ia ingin segera menemukan apa yang terjadi pada Raka. Namun, semakin ia melangkah, semakin terasa hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Tanah di bawah kakinya tampak bergerak, seperti ada sesuatu yang menggerakkan akar dan batu di dalamnya. Lalu, tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sebuah sosok tinggi besar yang tak pernah dilihatnya sebelumnya. Sosok itu tidak sepenuhnya manusia, melainkan perpaduan antara manusia dan tanaman raksasa. Tubuhnya terbuat dari ranting dan akar pohon yang menjalar ke seluruh tubuhnya, dengan wajah yang terdistorsi, seperti sesuatu yang berasal dari mimpi buruk. Makhluk itu menatap Adi dengan mata yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Mata itu kosong, namun ada kilatan kemarahan dan kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Mengapa kamu datang ke sini? Suara itu keluar dari mulut makhluk tersebut, dalam bahasa yang tidak dikenal Adi. Suara itu berat, penuh dengan ancaman, dan terasa menggetarkan. Adi merasa tubuhnya kaku, seolah terhipnotis oleh kekuatan makhluk itu. Ia ingin lari, namun kaki-kakinya tidak bisa bergerak. Segala gerakannya terbatas oleh kekuatan yang tidak terlihat. Manusia yang datang ke sini akan menjadi bagian dari kami. Lanjut makhluk itu, suaranya kini dipenuhi dengan tawa rendah yang penuh kebencian. Jangan coba melawan, karena tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Kami adalah penjaga hutan ini, dan kami telah ada sejak zaman dahulu kala. Hutan ini adalah tempat yang akan mengubur jiwa-jiwa yang berani menentang kami. Adi merasa ada sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya, seperti energi gelap yang meresap dalam darahnya. Ia mulai merasa lemah, dan pandangannya semakin kabur. Tanah di bawahnya mulai terbuka, menelan kakinya sedikit demi sedikit. Jangan lari, suara itu berkata lagi, kali ini dengan lebih tajam. Kami tahu siapa kamu, Adi. Kamu mencari kekuatan, dan sekarang kamu akan mendapatkannya, dengan harga yang sangat mahal. Dengan sekuat tenaga, Adi mencoba menarik dirinya dari cengkraman makhluk itu. Tiba-tiba, batu pemberian ibunya yang disimpannya di dalam saku jaketnya mulai bergetar hebat. Batu itu memancarkan cahaya biru yang sangat terang, memotong keheningan hutan. Rasa panas mulai terasa di tangan Adi, seolah batu itu sedang memberi kekuatan untuk melawan. Namun,
Cahaya itu tak cukup untuk menghentikan makhluk penjaga hutan yang sudah semakin mendekat. Sosok itu mulai berubah bentuk, menjadi lebih besar, semakin menekan Adi dengan kekuatan yang lebih besar. Suara gemuruh terdengar lagi, kali ini berasal dari dalam tanah. Akar-akar pohon di sekitar Adi mulai menjulur keluar, menyelubungi tubuhnya. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, Adi sempat melihat sebuah sosok yang berbeda. Di kejauhan, di balik kabut, ada bayangan seorang pria yang sangat ia kenali. Itu adalah Raka, namun tubuhnya tampak lebih asing. Raka berdiri diam, tatapannya kosong, seperti seseorang yang telah berubah menjadi bagian dari hutan itu sendiri. Seketika, Adi menyadari bahwa Raka telah menjadi salah satu dari mereka, menjadi bagian dari tanah, akar, dan kekuatan gelap yang menguasai hutan Kutai Timur. Adi terhempas ke tanah, tubuhnya terkapar di bawah cengkeraman akar yang semakin kuat. Pandangannya kabur, nafasnya sesak, namun ia berusaha keras untuk tetap sadar. Ada rasa hangat yang mulai menyelimuti tubuhnya, sebuah sensasi yang tak seharusnya ada di tengah kegelapan hutan yang begitu pekat. Akar-akar itu semakin menjerat, seperti ada kekuatan yang lebih besar sedang mengendalikan tubuhnya. Dalam keputusasiannya, Adi merasakan kehadiran makhluk itu yang semakin dekat, seolah ingin memakannya hidup-hidup. Namun, dalam kegamangan yang semakin menghimpit, Adi mendengar suara lain. Suara yang jauh lebih lembut, namun penuh dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Jangan takut," suara itu berbisik, seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Adi merasakan sebuah getaran dalam dirinya, seperti ada energi yang mencoba mendorongnya untuk bangkit. Tanpa bisa dijelaskan, sesuatu dalam dirinya mulai berontak melawan cengkeraman makhluk penjaga hutan. Dalam sekejap, batu pemberian ibunya itu kembali bergetar di sakunya. Cahaya biru yang samar-samar muncul lagi, semakin lama semakin terang. Ada sesuatu yang terhubung dengan batu itu, sebuah kekuatan yang mungkin tak pernah ia ketahui sebelumnya. Adi menggenggam batu itu erat-erat, dan dalam ketakutannya, ia bisa merasakan kehangatan yang mengalir ke tubuhnya, melawan kegelapan yang semakin mendalam. Tanpa ia sadari, kekuatan batu itu menyatu dengan jiwanya, memberikan kekuatan yang begitu besar, kekuatan yang melampaui batas manusia. Namun, itu belum cukup. Dalam kabut yang tebal, Adi melihat bayangan lain yang kini mendekat. Sosok yang sangat familiar. Raka. Namun, kini Raka bukanlah lelaki yang ia kenal. Tubuhnya terbungkus oleh tanah dan akar, matanya kosong, dan seluruh wajahnya tampak seperti wajah makhluk yang bukan manusia. Raka, atau lebih tepatnya apa yang tersisa dari Raka, berjalan mendekat dengan tatapan kosong, matanya menatap Adi dengan penuh kebencian. "Jangan lari," suara Raka bergema di telinga Adi. "Kamu sudah berada di tempat yang salah. Kamu sudah terlambat." Raka melangkah dengan tenang, tidak terburu-buru, namun tiap langkahnya membuat tanah berguncang sedikit demi sedikit. Seketika, Adi merasa tubuhnya semakin tertarik ke dalam tanah, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya turun. Raka berhenti tepat di depannya, matanya menyorot tajam ke arah Adi, seolah ingin menghapus seluruh eksistensinya. Adi berusaha mengingat apa yang harus ia lakukan. Ada satu hal yang terbersit dalam pikirannya. Sebuah cerita lama yang pernah ia dengar di desa, tentang batu pemberian seorang dukun yang bisa mengalahkan penjaga hutan. Batu itu hanya bisa digunakan oleh seseorang yang memiliki keberanian luar biasa, dan pada saat itu, keberanian itu diuji oleh rasa takut yang begitu besar. Tapi Adi tidak bisa membiarkan dirinya terjebak di dunia gelap ini. Ia tahu, jika ia kalah, ia akan menjadi bagian dari tanah ini selamanya, menjadi bagian dari kutukan yang tak terhapuskan. Dengan kekuatan yang tersisa, Adi bangkit perlahan, menggenggam batu itu lebih erat lagi. Cahaya biru semakin kuat, memancar lebih terang, dan sepertinya itu adalah satu-satunya harapan yang dimilikinya untuk melawan Raka. Namun, Raka hanya tersenyum sinis, matanya masih kosong, seolah tak terpengaruh oleh cahaya itu. "Kamu pikir cahaya itu bisa mengalahkan kami? Kami sudah lama ada sebelum cahaya ini ada," katanya, suaranya penuh dengan nada meremehkan. Adi semakin merasa terpojok. Suasana semakin menegangkan, dan tanah di sekitarnya mulai bergetar hebat, seolah ada gempa yang mengguncang bumi. Raka berdiri diam, seakan menunggu saat yang tepat untuk menghabisi Adi. Namun, tiba-tiba, dari dalam kabut yang tebal, muncul suara lain yang berbeda. Sebuah suara yang membawa rasa kesejukan, yang mengusir ketegangan yang ada. Dari dalam kabut itu, sebuah sosok muncul perlahan, sosok yang berbeda dengan Raka dan makhluk penjaga hutan lainnya. Sosok itu tinggi,
dengan jubah putih yang bersinar, dan wajahnya penuh kedamaian. Adi merasa seolah ada kekuatan yang menenangkan hatinya saat sosok itu melangkah mendekat. Berhenti, suara itu lembut namun tegas. Raka berhenti, matanya berubah tajam, namun sosok itu hanya tersenyum. Sudah cukup, Raka. Jangan biarkan jiwa-jiwa ini menjadi korban lagi. Adi terkejut, seolah sosok itu datang dari dunia lain. Sosok tersebut berjalan mendekat, dan saat ia melintas, seluruh udara terasa berubah. Semua ketakutan, semua kekuatan gelap yang ada di hutan itu seolah lenyap begitu saja. Tanah yang tadinya berguncang kini kembali tenang. Sosok itu berhenti tepat di samping Adi, memandang Raka yang kini tampak kaget. Kamu sudah terikat dengan kutukan hutan ini, Raka. Tetapi masih ada kesempatan untuk melepaskan diri, jika kata sosok itu, suaranya penuh dengan kebijaksanaan. Raka tampak ragu, wajahnya berubah menjadi penuh kebingungan, seolah ada sesuatu yang sangat berat mengikatnya. Ia menatap Adi, dan meskipun wajahnya kosong, ada kesedihan yang muncul dalam matanya. Apakah kamu siap menerima konsekuensinya, Adi? Ini bukan sekadar tentang hidup atau mati. Ini tentang perjanjian yang lebih besar. Sosok itu menatap Adi dengan lembut. Tidak ada pilihan lain, Adi. Kamu harus membuat pilihan sekarang, melawan atau menjadi bagian dari kami selamanya. Adi berdiri terpaku, perasaan campur aduk menguasai seluruh tubuhnya. Sosok misterius itu berdiri di sampingnya, menatap Raka dengan tatapan penuh makna. Raka, yang kini tampak lemah dan bimbang, menatapnya kembali dengan mata yang kosong, seperti seorang manusia yang kehilangan segalanya. Kamu tahu apa yang akan terjadi, Adi? Suara Raka terdengar serak, penuh kepahitan. Jika kamu memilih untuk melawan, kamu akan menghancurkan segala yang tersisa di sini, termasuk dirimu. Udara semakin tebal, seolah ada tekanan yang membebani setiap napas Adi. Sosok itu, dengan tenangnya, menatap Raka yang mulai merunduk, seolah tak berdaya. Dia akan mengerti nanti, sosok itu berkata, suaranya mengalir seperti angin yang berbisik. Tapi untuk saat ini, pilihannya ada di tanganmu, Adi. Kamu bisa menjadi bagian dari kami, atau melawan dan mengubah takdir ini. Adi merasa keringat dingin mengalir di tengkuknya. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan kami? Sosok itu berbicara seolah mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang harus kulakukan? Tanya Adi, suaranya hampir tak terdengar. Wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Sosok itu hanya mengangguk, memberi isyarat bahwa waktu semakin sempit. Tiba-tiba, hutan yang sedari tadi tampak tenang, kini mulai bergetar lagi. Tanah di bawah kaki Adi terasa semakin rapuh. Beberapa pohon yang tampaknya tua dan besar, tiba-tiba merunduk seolah memberi jalan. Dari kejauhan, terdengar suara berdesir seperti angin yang menggulung, semakin mendekat dengan cepat. Satu persatu, makhluk-makhluk yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia muncul, wajah mereka tampak terdistorsi, seperti kombinasi antara manusia dan binatang. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam hutan ini, terikat dalam kutukan yang tak terhapuskan. Saat kamu memilih, kamu akan melepaskan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Sosok itu berkata lagi, kali ini lebih serius. Kamu harus siap dengan apa yang akan terjadi, Adi. Tak ada jalan kembali setelah ini. Dengan langkah perlahan, sosok itu mendekat, menyentuh bahu Adi dengan lembut. Ingat, batu itu bukan hanya untuk perlindungan. Itu adalah kunci untuk membuka gerbang ini. Jika kamu memilih untuk melawan, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Tatapan mata sosok itu tajam dan penuh kedamaian, namun dalam kedalaman matanya, Adi bisa melihat kesedihan yang dalam. Raka kini tampak semakin lemah, tubuhnya merosot, hampir terjatuh. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Kamu tidak tahu apa yang kamu pilih, Adi, katanya dengan suara penuh penyesalan. Tidak ada yang bisa keluar dari sini selamat. Semua akan berakhir dengan kehancuran. Ia mengangkat tangannya, seolah memohon pengertian, tapi tidak ada lagi harapan yang tertinggal di dalam dirinya. Raka sudah kehilangan segalanya. Adi menatap batu pemberian ibunya, yang kini semakin bersinar terang. Cahaya biru yang keluar dari batu itu menyinari hutan yang gelap, menciptakan bayangan-bayangan yang aneh di antara pepohonan. Ia merasa ada kekuatan yang begitu besar mengalir melalui tubuhnya. Namun, kekuatan itu juga terasa berat, seperti ada sesuatu yang menuntut pengorbanan. Apa yang akan terjadi jika aku memilih untuk melawan? Tanya Adi, suaranya kini terdengar lebih tegas,
meskipun masih ada rasa takut yang menyelubungi hatinya. Sosok itu hanya tersenyum, tetapi senyumnya kali ini penuh dengan kepahitan. Kamu akan melihat sisi lain dari dunia ini, Adi. Dunia yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Di balik bayangan, ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat dan tidak ada jalan keluar. Suara itu semakin menghilang, seolah disapu angin yang berputar cepat. Adi memejamkan matanya, berusaha mencerna semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini? Mengapa mereka terjebak di tempat ini? Dan yang paling penting, apa konsekuensinya jika ia memilih untuk melawan? Satu hal yang pasti, Adi tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah dalam pilihan ini. Jika ia melawan, itu berarti menghancurkan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang mungkin lebih dari yang bisa ia bayangkan. Namun, keberanian yang terbangun dalam dirinya mengalahkan rasa takut itu. Ia menggenggam batu itu lebih erat dan menatap Raka dengan tatapan yang lebih tegas. Aku akan melawan, katanya, suaranya semakin jelas. Jika kutukan ini bisa dihentikan, aku akan melakukannya. Tidak ada yang akan membuatku mundur sekarang. Dengan kata-kata itu, tanah di bawah mereka mulai bergetar lebih hebat, seolah ada kekuatan yang merespon keputusan Adi. Semua makhluk yang mengelilingi mereka berhenti bergerak, menatap dengan tajam, seolah mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Adi tahu, pilihan yang baru saja ia buat, akan mengubah segala sesuatu di dalam hutan ini, dan mungkin, seluruh hidupnya. Dengan keputusan yang sudah diambil, Adi merasakan getaran kuat dari tanah yang mengalir menuju tubuhnya. Batu di tangan terasa semakin panas, seakan-akan ada api yang membakar di dalamnya. Ketegangan di sekeliling hutan semakin mengintensif, pohon-pohon yang sebelumnya hanya diam kini bergerak keras, seolah merintih menahan rasa sakit. Sesuatu yang sangat besar sedang terbangun dari kedalaman bumi. Raka yang terbaring lemah di tanah tampak terguncang. Jangan lakukan ini, Adi. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Suaranya bergetar, penuh kecemasan. Tapi kata-katanya hanyalah angin yang lewat, karena Adi sudah tidak bisa mundur lagi. Keputusan yang telah diambilnya kini bersinar terang, seperti cermin yang memantulkan seluruh kegelapan hutan. Sosok yang mengawasi mereka, yang sebelumnya tenang, kini mulai menunjukkan sisi lain yang lebih gelap. Kamu memilih untuk membuka gerbang itu. Tapi ingat, Adi, gerbang ini tidak pernah memberi jalan pulang. Suara itu bergema, serak, dan bergetar di udara. Tiba-tiba hutan terasa semakin pekat, dan angin malam bertiup kencang, seperti terhisap ke dalam kedalaman tanah. Adi merasa tubuhnya semakin lelah, seolah ada kekuatan yang menariknya ke dalam tanah. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan melawan gravitasi. Mata Raka yang penuh penyesalan kini menatapnya dengan tatapan kosong. Jika kamu teruskan ini, kita semua akan terperangkap dalam kutukan yang lebih besar, kata Raka, namun semakin lama suaranya semakin hilang, terbawa oleh angin yang semakin menderu. Kemudian, sebuah cahaya terang muncul di tengah hutan, seakan dari dalam tanah itu sendiri. Cahaya tersebut bersinar seperti sinar matahari yang menyentuh permukaan bumi setelah 1000 tahun terkubur. Namun, cahaya itu tidak memberi kehangatan. Sebaliknya, rasanya dingin dan menakutkan, seperti menyentuh es yang membeku di dalam kegelapan. Adi melangkah maju, meskipun tubuhnya terasa berat dan penuh dengan ketakutan. Batu di tangannya semakin bersinar, seakan memberi petunjuk menuju gerbang yang tak terlihat. Di hadapannya, di antara pepohonan yang berderak dan tanah yang menggeliat, muncul sebuah bayangan hitam yang semakin lama semakin mendekat. Itu bukan manusia, bukan makhluk yang dapat dikenali oleh mata manusia biasa. Makhluk itu muncul dengan tubuh yang tinggi, berbentuk kabut gelap yang bergerak lincah, seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Mata-matanya, jika bisa disebut demikian, memancarkan kilatan biru yang tajam, seakan bisa menembus pikiran dan jiwa. Dalam sekejap, makhluk itu berdiri tepat di depan Adi, memandangnya dengan tatapan yang penuh dengan kebencian dan kecemasan. Sudah terlalu lama kamu berada di sini, Adi, suara itu keluar dari mulut makhluk tersebut, namun terdengar seperti ribuan suara yang bercampur menjadi satu. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Gerbang ini adalah penghubung antara dua dunia, dan kamu baru saja membuka jalan yang tidak seharusnya dilalui. Adi merasa tubuhnya terhimpit, seolah seluruh tekanan dunia mengarah padanya. Setiap hela napasnya terasa berat, dan pikirannya berputar-putar. Ia ingin mundur, tapi batu yang digenggamnya semakin menuntut untuk dihadapkan pada kenyataan yang mengerikan ini. Raka yang terbaring tak jauh darinya, menatapnya dengan matanya yang penuh air mata, seolah merasakan apa yang sedang terjadi. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang menguasai pikiran Adi.
Aku harus melawan, gumamnya dalam hati. Aku harus menghentikan ini, apapun konsekuensinya. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya, meskipun sangat rapuh. Batu yang digenggamnya memancarkan cahaya yang semakin terang, seolah menggerakkan dunia di sekitarnya. Makhluk itu tersenyum penuh kemenangan, tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalam tatapan matanya. Kamu ingin menghentikan kutukan ini? Katanya dengan nada yang lebih dalam, penuh cemoohan. Tapi kamu tidak tahu betapa kuatnya kekuatan yang telah kamu bangkitkan. Tidak ada yang bisa menghentikan gerbang ini sekarang. Adi menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa takut yang semakin mendalam. Aku harus melawan untuk semua yang sudah hilang, bisiknya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Raka dan semua orang yang telah menjadi korban. Saat itu juga, gerbang yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia lain mulai terbuka perlahan, menyemburkan kabut hitam yang semakin menyelimuti mereka. Segalanya menjadi gelap, dan tak ada lagi jalan mundur.